Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kami kita berdoa bersama-sama melalui perayaan Paskah kita tahun ini 2024. Kita juga mengalami kebangkitan hidup di dalam Tuhan. Amin. Kebangkitan hidup, kebangkitan roh di dalam Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sama-sama kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu nanti baca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisihnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah sesuatu yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang kepada itu dan memberikannya akan duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita datang kepada dia. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu ke danau dan seperti yang besar dan berlari cepat untuk memberitahukannya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah pada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah dua peristiwa yang menunjukkan identitas Yesus. Dua peristiwa yang membuktikan siapa Yesus. Pengalaman cerita tentang kematian Yesus, firman tentang kematian Yesus, itu membuktikan bahwa Yesus adalah manusia. Dia mati, Bapak Saudara. Peristiwa kematian Yesus itu membuktikan sebagai seorang anak, Yesus tunduk, Yesus taat kepada Bapaknya. Peristiwa kematian membuktikan bahwa Yesus itu anak manusia. Yesus membuktikan bahwa Yesus itu taat kepada Bapaknya, taat sampai mati kepada Bapaknya. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kematian Yesus ini adalah suatu peristiwa yang fenomenal terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak olok-olokan di antara orang Farisi, ada banyak olok-olokan dari orang-orang Taurat. Mereka dimana-mana kamu anak Allah, karena kamu anak Tuhan, karena kamu anak Raja. Jikalau kamu anak Tuhan, jikalau kamu anak Raja, turunlah dari salib itu. Bapak Ibu Saudara, ketika saya coba pelajari perjanjian lama, salib itu lambang penghinaan, Bapak Ibu Saudara. Salib itu lambang kehinaan. Jadi pada zaman Yahudi, orang-orang yang dianggap paling berdosa dan tidak layak mendapatkan hukuman, orang-orang yang paling najis, orang-orang yang paling bersalah, itu hukumannya salib. Makanya ketika Yesus disalib, ada dua orang penjahat di sisi kiri dan di sisi kanan. Yesus disamakan seperti berjalan. Tapi pada faktanya tidak didapati satupun kesalahan Yesus yang membuat dia harus disalibkan. Mungkin gak sih menurut Bapak
Bapak Ibu Yesus turun dari salib? Mungkin Bapak Saudara. Dengan kemahakuasaannya dia bisa turun dari kayu salib membebaskan dirinya. Dia bisa lepaskan kenistaan itu dari kayu salib. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bilang begini, ya Tuhan, jikalau sekiranya mungkin. Jikalau sekiranya mungkin, Yesus bilang dalam doanya, dalam permohonannya kepada Bapa yang mengutus dia. Dia bilang begini, Tuhan, jikalau sekiranya mungkin, lalu kata cawan ini daripadaku, kata Yesus. Dia minta dilakukan. Tetapi dari akhir doa Yesus dia bilang apa? Tetapi kehendakmu lah yang jadi. Dia percaya Yesus sanggup melepaskannya, Bapak Saudara. Dia percaya Bapa sanggup melepaskannya, tapi dia lebih memilih taat sampai akhir di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini satu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri. Karena kita mencatat siapa saja yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan. Artinya apa? Kita sudah ditebus lewat darah Yesus. Kita sudah ditebus lewat kematian Yesus. Kita sudah ditebus lewat kayu salib Yesus. Amin. Yang kedua, peristiwa kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus membasuhkan murid-muridnya dalam perjamuan makan, Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi pada waktu itu muridnya bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin orang yang sudah mati akan bangkit? Tapi Yesus bilang ke murid-muridnya dalam perjamuan makan pada waktu itu, Bapak Saudara, aku akan mati, tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga, sama seperti apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan itu Yesus buktikan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsinya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Bapak Ibu Saudara, terjadi gempa bumi yang hebat. Yesus bangkit. Ketika Maria melihat tidak ada lagi mayat, Bapak Ibu Saudara, tapi yang ada hanya kain-kain. Semua kain yang membungkus tubuh Yesus itu sudah tergeletak. Dalam bagian lain, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Injil yang lain, Petrus, orang pertama datang ke kubur Yesus, kemudian dia bilang kepada malaikat itu, di mana Yesus kami? Di mana guru kami? Dia bilang, siapa yang sudah mencuri? Petrus tidak begitu, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dan pada zamannya orang Farisi itu, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak percaya pada kebangkitan kedua kali. Mereka tidak percaya ada kebangkitan. Itu tradisi yang berkembang pada waktu itu di zaman orang-orang Yahudi. Mereka tidak percaya akan ada kebangkitan. Tapi Yesus membuktikan ada kebangkitan. Amin. Ada kebangkitan. Ia tidak di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Lalu malaikat itu bilang apa? Pergilah, sampaikanlah kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus yang kamu cari itu telah bangkit. Percayakah Bapak Ibu bahwa Yesus itu telah bangkit? Amin. Kita lompat Bapak Ibu di 1 Korintus pasal yang ke-15. Satu Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan bilang, jika kamu tidak percaya akan kebangkitan orang mati, maka sia-sialah kebangkitan Kristus, sia-sialah imanmu, sia-sialah pengharapanmu. Rasul Paulus
kamu tidak percaya Kristus dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu, sia-sialah memberikan firman, sia-sialah harapanmu, kepercayaanmu. Bapak Ibu Saudara, Kristus bangkit itu membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang memberi pengharapan, yang memberi iman bagi kita. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus itu memberikan suatu pengharapan bagi kita. Amin. Pengharapan apa, Bapak Ibu? Yesus bangkit. Kita percaya sama kuasa Yesus. Amin. Percaya nggak Bapak Ibu sama kuasa Yesus? Kalau amin. Ya kan? Yesus bangkit. Percaya nggak Bapak Ibu sama kuasa Yesus? Amin. Yang pertama, Bapak Ibu, kuasa kebangkitan Yesus itu bisa mengubah hidup kita. Mereka bilang, sia-sia kepercayaanmu, sia-sia ibadahmu, jika kamu tidak percaya akan kebangkitan Kristus itu. Maka itu dengan Kristus bangkitlah, kita punya pengharapan. Satu keyakinan bahwa kuasa yang membangkitkan itu juga kuasa yang akan menolong kita. Kuasa yang sudah membangkitkan itu, kuasa itu juga yang bekerja atas diri kita. Jangan putus harapan kita, jangan sia-sia iman dan kepercayaan kita. Kuasa Yesus itu 2000 tahun yang lalu itu juga masih berlaku sampai hari ini. Kuasa kebangkitan itu mampu mengubah kita. Kuasa kebangkitan itu mampu memulihkan keadaan kita. Kuasa kebangkitan itu di dalamnya ada pengharapan, ada iman, ada keyakinan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Kalau nggak percaya Yesus bangkit, kita masih berdosa. Sampai hari ini masih berdosa. Dan sampai hari ini kita masih berdosa. Tidak seorang pun yang layak kepada Bapa. Kuasa kebangkitan itu, Bapak Ibu Saudara, memusnahkan, memulihkan setiap kutuk dosa yang ada dalam diri kita. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tuhan bilang mau begini, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus bilang begini dalam 1 Korintus ini. Kalau dalam hal-hal lahiriah saja kamu percaya kepada Yesus, maka sia-sia. Tapi hal kerajaan Allah, hal surga, kita juga harus menaruh harapan, harus menaruh keyakinan. Saya tanya dengan Bapak Ibu, datang kemari itu karena apa? Tujuan datang kemari itu apa? Tujuan, oh salah. Tujuan, nanti kalau dibilang datang kemari, itu mau ngapain? Mau nengok Bapak Gembala, mau beribadah. Tujuan Bapak Ibu beribadah apa? Nah, itu. Coba, tujuan kita beribadah apa? Enggak ada tujuan yang beribadah. Memuji Tuhan, kata Bapak Anto. Terus tujuan beribadah apa? Janganlah sampai nggak tahu tujuannya datang beribadah itu. Tujuan kita beribadah apa, Bapak Ibu Saudara? Bertemu dengan Tuhan. Tujuan kita beribadah apa? Pengharapan kita kalau kita bersama dengan Bapa kita di surga. Bukan hanya lahiriah, bukan hanya tujuan kita beribadah, kita minta kesehatan, kita minta ini, kita minta itu, kita minta ini dari Tuhan. Bukan, kita beribadah karena kita pun percaya ada surga, kita percaya ada kehidupan kekal, dan kehidupan kekal itu bisa kita raih ketika kita percaya, kita juga berharap kepada Tuhan. Amin. Hidup kekal itu bisa kita terima ketika kita percaya, ketika kita datang kepada Tuhan. Apa bukti kita percaya? Apa bukti kita yakin kepada Tuhan? Lewat kita datang beribadah.
bukan kita beribadah, bukan semata-mata hari merah di kalender, hari Sabat kita datang, bukan. Karena kita percaya ada surga yang mau kita raih di dalam Tuhan. Amin. Ada pengharapan yang mau kita raih di dalam Tuhan. Ada hidup kekal yang mau kita raih di dalam Tuhan. Itu Bapak Saudara. Lewat kebangkitan Kristus, lewat Paskahnya, yuk sama-sama kita mengerti apa tujuan kita beribadah. Tujuan kita beribadah bukan hanya hal-hal lahiriah yang mau kita terima dari Tuhan, bukan hanya hal-hal jasmani yang mau kita terima dari Tuhan, tapi kita mau terima juga kehidupan kekal di dalam Tuhan. Amin. Itu dia Bapak Saudara. Dan dengan mempercayai kebangkitan Kristus, kita mempercayai kehidupan kekal. Saya ada podcast kemarin. Ada hati-hati dengan pengajar palsu, Bapak Saudara. Dia bilang begini, saya tidak percaya dia mengaku dirinya anak Tuhan. Dia bilang begini, saya tidak percaya ada neraka. Saya tidak percaya gambaran-gambaran neraka itu kayak yang digambarkan sekarang, api besar, manusia dibakar, abadi dibakar di dalamnya. Untuk apa Tuhan ciptakan manusia? Untuk apa Bapak ciptakan manusia kalau dia tahu bahwa anak-anaknya itu nanti akan dibakar, akan dihukum? Bapak Ibu Saudara, surga dan neraka itu pilihan, predestinasi. Tuhan kasih kebebasan sama kita manusia. Tuhan kasih pikiran sama kita. Kau mau pilih mana? Pilih surga atau pilih neraka? Dan firman Tuhan itu gak ada yang bohong. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kan Tuhan kasih kita hikmah, Tuhan kasih kita akal, Tuhan kasih kita pikiran. Itu yang membedakan kita dari manusia yang lainnya. Kita udah tahu salah, kita tahu mana yang benar. Dan firman Tuhan bilang apa? Percaya kepada Yesus, rupanya hidup kekal. Hal baik yang kita lakukan rupanya hidup kekal. Tetapi ketika kita melanggar perintah Allah, rupanya apa? Api yang kekal. Itu firman. Yang pilih yang mana? Serius? Sungguh-sungguh? Taat? Yakin? Rupanya surga. Yang lainnya Bapak Ibu jawab sendiri. Bapak Ibu Saudara, Maria Magdalena, Maria dan beberapa murid Yesus sudah membuktikan Yesus bangkit. Berapa kali Bapak Ibu Saudara, orang-orang muda coba yang dari sekolah minggu, berapa kali Yesus menaklukkan dirinya sebelum Yesus naik ke surga? Hah? Berapa kali? Ibu-ibu berapa kali? Berapa? 6? Kurang, dikit kali. Belum pas, belum. Berapa kali? 7? Belum. 8 belum. Merempet. Berapa kali Yesus menampakkan dirinya? Belum. 10. Wih, kanto yang betul. Nanti yang kau dapat hadiah. 10 kali Yesus menampakkan dirinya, membuktikan Yesus bangkit. Tapi kau nanti udah dapat hadiah, tunggu kau jawab dulu sama siapa aja di 10 ini toh. Ya toh? Kau jawab dulu nanti, cari dulu toh. Dapatlah sama siapa aja 10 ini toh. Dapat hadiah ini goreng nanti toh. Itu yang paling mahal soalnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus 10 kali menampakkan dirinya, membuktikan apa yang difirmankan itu benar. Apa yang difirmankan oleh Nabi itu api. Simon Petrus, Maria Magdalena, 2 murid menuju Emmaus, Thomas, cari lagi nanti, 6 lagi. Itu membuktikan di dalam Nabi apa yang Bapa firmankan. Yesus bangkit, Bapak Saudara. Dan hari ini percayailah Yesus yang bangkit itu. Dan percayai juga Yesus yang sudah bangkit itu mampu membangkitkanmu dari keterpurukanmu. Amin. Mampu membangkitkanmu dari dosa-dosamu. Mampu membangkitkanmu dari kutuk, dari hukuman yang menghimpit hidup kita. Bangkitlah
iman kita. Sama seperti Kristus telah bangkit, bangkitlah imanmu, bangkitlah kepercayaanmu, bangkitlah harapanmu. Bangkitlah, bangkitkan motivasimu, bangkitkan pengharapanmu, bangkitkan imanmu, bangkitkan kesetiaanmu. Yesus sudah menggenapi janjinya. Mulai hari ini yuk kita belajar untuk menggenapi janji kita kepada Tuhan, untuk taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.